Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Kembali akan membacakan ayat Al-Quran dalam perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Surat At-Talaq ayat 2. Nah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap problema yang dia hadapi, dan dia akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya baru saja mendapat musibah sedikit, di mana ban mobil ini tadi terselip di pasir. Rupanya pasir itu ada lubang parit pula kecil di situ, tidak bisa maju, tapi mundur juga tidak bisa berkali-kali. Akhirnya setelah diangkat beramai-ramai di depan masjid setelah khutbah Jumat, selamat. Alhamdulillah. Kita serahkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mahasiswaku persada bunda. Nah, bagaimana caranya mengenal Allah, ma'rifatullah? Ini salah satu bahan kuliah di persada bunda. Cara mengenal Allah, yang pertama kenal namanya, yang kedua kenal dengan sifat-sifatnya, yang ketiga adalah kenal dengan hasil ciptaannya, yakni alam semesta. Yang keempat, kenal dengan utusannya. Nah, ini dia cara mengenal Allah. Kenal dengan utusannya, yakni para nabi, para rasul. Kemudian yang kelima, kenal dengan kitab suci yang diturunkannya. Nah, itulah 5 cara mengenal Allah. Nah, yang pertama mengenal Allah, kenal dengan namanya. Ini disebutkan di dalam surat Toha ayat yang ke-14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katakanlah kepada seluruh dunia, ya Muhammad, namaku adalah Allah, kata Allah. Namaku adalah Allah, tidak ada Tuhan lain selain dari aku, dan dirikanlah solat untuk mengabdi kepadaku. Itu kenal namanya. Yang kedua, kita kenal Allah, kenal sifat-sifatnya. Apakah sifat Allah itu? Nah, sifatnya adalah wujud, pasti ada. Qidam, senantiasa ada. Sebelum yang lainnya ada, dia senantiasa ada. Lalu apakah dia punya batas keadaannya? Tidak. Keberadaannya tidak ada batas yang disebut dengan bakoh. Dan kemudian kenapa dia bisa terdahulu, dia juga senantiasa kekal? Kenapa? Karena dia itu qiyamuhu binafsihi, dia berdiri dengan sendirinya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya hanya 1, wahdaniyah. Dan kemudian bagaimana kekuasaannya? Kekuasaannya tidak pernah terbatas, yang disebut dengan kudrat. Kemudian bagaimana kehendaknya? Kehendaknya yang berlaku. Manusia juga punya kehendak, tapi kehendak yang semu. Kalau bertemu kehendak manusia dengan kehendak Allah, maka dia akan terlaksana. Tapi kalau hanya manusia saja punya kehendak, Allah tidak punya kehendak, tidak akan terlaksana. Caranya supaya sesuai kehendak kita dengan kehendak Allah, berdoa, berserah diri kepadanya. Nah, itu disebut dengan iradat. Kemudian bagaimana ilmunya Allah? Ilmu Allah itu tidak terbatas. Apapun yang paling kecil, dia tahu. Innallaha alimum bizati sudur. Nah, yang paling mudah mengingatnya disenikan. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan
ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu dia. Kemudian mengenal Allah dengan mengenal hasil ciptaannya. Apa hasil ciptaannya? Terciptanya alam semesta ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 190 menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Dan kemudian mengenal Allah itu mengenal kepada utusannya. Siapa utusannya? Nah, seluruh nabi-nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh,